Selamat datang kembali di Early Recaps. Hari ini saya membawakan Anda komedi biografi dari tahun 2011 berjudul The Untouchables. Hati-hati, video ini mengandung spoilers. Suatu malam di Paris, Dries mengantar majikannya Philips berkeliling kota. Saat menunggu di lalu lintas menjadi terlalu membosankan. Dries melanggar batas kecepatan dan mengemudi cukup cepat, menghindari mobil lain tanpa memperhatikan rambu lalu lintas. Hal ini mendorong polisi untuk berburu dan Dries bertaruh 100 euro bahwa dia bisa melewati para polisi. Tetapi setelah lewat di bawah jembatan, mereka disergap oleh polisi di kedua sisi. Dries tampaknya tidak terlalu khawatir dan kali ini dia bertaruh 200 euro. Para polisi akan mengawal mereka. Polisi memaksanya keluar dari mobil dan ia mulai bertindak kasar, memberitahu mereka bahwa Philips tidak bisa bergerak dan membawanya ke rumah sakit. Polisi menemukan buktinya ketika mereka menemukan kursi roda di dalam truk, dan saat mereka mendekati Philips, dia melihat Philips sudah semakin membutuhkan pertolongan. Petugas polisi meminta maaf kepada Dries karena ngebut dan menawarkan untuk menemaninya dalam perjalanan ke rumah sakit. Untuk merayakan kemenangan taruhan, Dries memainkan September dari Earth, Wind and Fire, dan ketika mereka mencapai tujuan dia berbagi asap dengan Philips setelah polisi pergi. Persahabatan ini dimulai beberapa bulan yang lalu. Philips dan asistennya Mageli tetap bertahan dalam wawancara untuk menemukan perawat baru untuk Philips, tetapi itu tidak berjalan dengan baik karena semua kandidat memiliki jawaban yang sangat biasa dan tidak sesuai ekspektasi mereka. Tetapi tiba-tiba mereka kaget saat Dries menyerbu masuk, mengabaikan fakta bahwa itu bukan gilirannya karena dia hanya ingin lembaran kertasnya ditandatangani, membuktikan bahwa mereka tidak mempekerjakannya sehingga ia dapat menerima tunjangan pengangguran. Dia aneh dan sedikit kasar, bahkan tidak masuk hitungan Mageli. Tetapi anehnya Philips menganggapnya lucu dan memintanya untuk kembali esok hari serta mengambil surat-surat yang ditandatangani. Dries kembali ke rumahnya di lingkungan yang sederhana dan mencoba mandi seperti anak kecil, tetapi adik-adik perempuannya mengganggu. Hampir berhasil mendapatkan mereka tepat waktu berkat saudara perempuannya Mina. Dia sedikit lebih tua dari yang lain dan banyak mengambil tanggung jawab. Sambil menunggu ibunya datang, ia melihat keluar jendela dan memperhatikan saudaranya Adama keluar dari mobil yang mencurigakan. Ketika bocah itu masuk ke apartemen, dia dengan sepele mengatakan dia pergi ke sekolah dan kemudian pergi meraih tas, dan membuat Dries semakin curiga dia sedang melakukan sesuatu. Di malam hari ibunya datang dan Dries memberikan hadiah, membawakannya telur Faber's yang dia curi dan memberitahunya dia sedang berlibur ketika dia bertanya. Namun dia tidak senang melihatnya karena dia menghilang selama 6 bulan dan tidak pernah menelepon. Dan sekarang dia sepertinya muncul entah dari mana dan menganggap rumahnya adalah hotel. Ibunya seperti sudah lelah dengan semua kebohongan Dries dan berkata masih punya anak yang lain. Jadi pergilah Dries dan jangan pernah kembali. Dries menghabiskan malam dengan merokok dan nyemil makanan ringan bersama beberapa teman di lingkungannya. Keesokan harinya Dries kembali ke rumah Philips untuk surat-suratnya dan dia kaget ketika pembantu Yvonne mengajaknya berkeliling ke tempat itu dan memberitahunya tentang kehidupan sehari-hari Philips sebagai rutinitas. Dia juga menunjukkan kamar yang dia inginkan, lengkap dengan kamar mandi pribadi untuk memanjakan diri. Dries mau tidak mau melihat bak mandi tadi, dia tertarik untuk bertemu Philips yang memberinya tawaran penandatanganan kertas tetapi juga kesempatan kerja. Dries menerima masa percobaan 1 bulan dan Philips mengatakan kepadanya bahwa dia bertaruh itu tidak akan bertahan 2 minggu. Setelah membawa barang-barangnya ke kamarnya, Dries diajarkan untuk merawat Philips. Dia harus belajar untuk menjaga kakinya tetap di tanah, bagaimana menempatkannya di kursi roda, bagaimana membantunya mandi dan berganti pakaian. Segalanya menjadi canggung saat Dries harus mengenakan kaos kaki tinggi padanya
dan bahkan membersihkan pantatnya setelah Phillips pergi ke toilet. Tapi tidak peduli berapa banyak dia mengeluh dan berkata ia tidak memenuhi tugas itu, dia akhirnya menerima sebagai bagian dari pekerjaan. Kemudian di malam hari ketika dia menikmati camilan di atap, Phillips menyela dia, putri Elia dan pacarnya Bastian yang mencari tempat pribadi untuk melakukan sesuatu keluar, dan dia mengusir mereka berdua setelah menolak berbagi bir. Dries cepat terbiasa dengan kehidupan sehari-hari Phillips, bahkan jika dia melakukannya pertama kali. Dia belajar dari beberapa kesalahan, bagaimana mengangkat dan meneruskan telepon ke telinga Phillips atau melupakan monitor di dalam kamar mandi. Dia juga belajar mengatur surat-suratnya dalam folder yang berbeda. Sebagian besar surat Phillips dia yang buka, tetapi ada beberapa surat pribadi yang tidak boleh dibuka oleh Dries. Ketika dia menemukan selebaran yang mengiklankan pendamping wanita, dia memutuskan untuk membuat file, bukannya membuangnya ke tempat sampah seperti yang Phillips perintahkan. Namun dalam kehidupan baru ini tidak semuanya bekerja dengan baik. Dries masih bersenang-senang. Dia terus berusaha untuk bertemu dengan Magali dan bahkan terkadang berusaha keras untuk mengajaknya tidur bersama. Suatu pagi ketika Yvonne masuk ke kamarnya, dia menegur karena terlambat dan menemukan beberapa senjata berbahaya di sakunya. Tapi dia tidak mengomentarinya lagi. Tugas Dries hari ini adalah mengantar Phillips berkeliling, tapi dia menolak untuk menempatkan Phillips di belakang seperti kargo. Jadi dia mengambil alih salah satu mobil keren multifungsi. Phillips yang pertama kali berpikir ini tidak cocok dan mengatakan mereka harus pragmatis, segera bersemangat dengan ide perjalanan yang lebih cepat dan tidak membosankan, meskipun Yvonne masih tidak setuju. Ketika mereka mencoba untuk meninggalkan gedung, ada tetangga yang parkir di pintu masuk mereka, mengabaikan tanda di pintu yang mengatakan itu dilarang. Dries tidak membuang waktu dan mengejar pria itu, mencengkeram bagian depan kemejanya dan mengancamnya sampai dia memindahkan mobil. Philip terkesan dengan tindakannya, tapi Yvonne sekali lagi tidak setuju. Pasangan itu pergi ke museum tempat Phillips berencana untuk membeli karya seni yang membuat Dries tidak sepadan dengan uangnya karena hanya bercak merah di kanvas. Belakangan Phillips bertemu kerabatnya yang memberitahu bahwa semua orang mengkhawatirkan Dries karena dia bisa melakukan kekerasan. Dia juga mengetahui bahwa Dries memiliki catatan kriminal, tetapi Phillips tidak peduli. Dia menyukai Dries karena dia tidak merasa kasihan padanya dan tidak keberatan bermain dengannya. Setelah usaha Magali yang gagal lagi, Dries makan malam dengan Yvonne di dapur dan mendengarkan Phillips mendiktekan surat untuk Magali. Yvonne menegaskan bahwa ini adalah percakapan pribadi, mematikan monitor lalu menjelaskan apa yang sedang terjadi. Phillips sedang berkoresponden dengan seorang wanita bernama Eleanor. Dia tidak membiarkan Dries membuka surat-surat itu. Tetapi dia tidak pernah bertemu Eleanor secara langsung. Hubungan mereka hanya lewat surat. Berbicara tentang cinta, Dries menggoda Yvonne dengan tatapan yang diberikan tukang kebun setiap kali sebelum dia pergi tidur. Dia sedang mencoba untuk tertidur ketika dia mendengar suara-suara aneh yang datang dari monitor bayi. Phillips kesulitan bernafas. Tidak dapat mengabaikan usahanya, Dries masuk ke kamarnya dan dengan lembut membimbingnya melalui serangan itu dengan kata-kata yang menenangkan dan kain basah untuk menyeka wajahnya. Phillips kemudian tertidur tetapi bangun lagi setelah beberapa saat mengatakan bahwa dia membutuhkan udara. Kali ini Dries tidak ragu, dia menempatkan Phillips di kursi roda, menutupinya dengan selimut dan mengajaknya berjalan-jalan di sepanjang sungai. Ini adalah pertama kalinya Phillips melihat Paris di malam hari dalam waktu yang lama dan sekarang dia lebih rileks. Dia menjelaskan kepada Dries bahwa obatnya hanya dapat memberikan efek terbatas dan terkadang dia merasakan nyeri hantu. Ketika mereka melihat gadis-gadis itu lewat, Phillips juga mengakui bahwa dia tidak dapat menyenangkan mereka karena situasinya, tapi dia masih dapat menikmati kepuasan memijat telinganya karena itu adalah area sensitif. Saat rasa sakit hantu mengancam untuk muncul kembali, Dries berbagi salah satu persendiannya dengan Phillips.
yang awalnya skeptis tetapi akhirnya menyukainya. Mereka kemudian pergi ke restoran tempat mereka bercanda saat makan malam dan Phillips memutuskan untuk menceritakan lebih banyak tentang ceritanya. Dia bertemu istrinya ketika mereka masih belajar dan tak lama setelah pernikahan mereka dia mengalami 5 kali keguguran dan didiagnosis menderita penyakit mematikan. Saat itu mereka mengadopsi Elisa. Phillips selalu menyukai kompetisi, olahraga ekstrim dan kecepatan. Salah satunya adalah para layang. Selama pelatihan para layang karena cuaca buruk dia jatuh dan tulang punggungnya patah. Meskipun dia masih percaya bahwa kecacatan yang sebenarnya bukanlah kursi tetapi hidup tanpa istrinya. Setelah lebih lama, Phillips mengingat tanggalnya dan menyadari bahwa Dries lulus ujian bulan itu dan sekarang resmi bekerja. Tetapi dia pertama-tama harus membawa kembali telur yang dia curi karena itu adalah hadiah dari istrinya. Dia akan memberinya 1 telur setiap tahun dan dia memiliki tepat 25 telur sama dengan waktu mereka bersama. Keesokan harinya, Dries berbicara dengan Mina setelah dia pulang sekolah. Dia sedikit terluka karena Mina tidak menanggapi pesannya tetapi memintanya untuk menemukan telurnya. Dia juga bercerita tentang polisi yang menelepon rumah. Dia kemudian mengunjungi Adama yang mengaku bahwa memiliki 30 gram. Dries ingin mengajaknya makan siang tapi Adama menolak dan malah masuk ke mobil mencurigakan yang sama seperti sebelumnya. Belakangan Dries diizinkan berada di sana saat Phillips mendiktekan suratnya kepada Eleanor. Dia menemukan bahwa prosa ungu sangat membosankan dan Phillips harus lebih langsung. Dia juga bingung ketika mendengar bahwa sudah seperti ini selama 6 bulan dan mereka tidak pernah bertukar foto. Menemukan nomor teleponnya di salah satu surat, dia menganggapnya sebagai tanda dan memanggilnya, memaksa Phillips untuk mengangkat telepon dan kemudian berbicara dengannya di luar kata-kata tertulis. Percakapan mereka berjalan sangat baik sehingga Phillips sekarang berbicara di telepon dengannya sepanjang waktu, bahkan sebelum dia dan Dries pergi ke opera sementara Dries terus menertawakan kostumnya. Keesokan harinya, Dries membujuk Phillips untuk menyetujui pertukaran gambar dengan Eleonora, memilih salah satu dari mereka di kursi roda. Kemudian saat dia melukis, Elisa masuk ke kamarnya dan meminta sebatang rokok dan mengejeknya karena mencoba menjadi artistik. Dries marah, dia mengusirnya sebelum pergi ke Phillips yang sedang dalam proses meminta Yvonne untuk menukar gambar yang dipilih dengan salah satu dari mereka ketika posenya kurang bagus. Dia menyembunyikan foto itu di file pendamping tepat sebelum Dries meledak, mengeluh tentang Elisa dan memberitahu Phillips bahwa dia perlu mendisiplinkannya, yang disetujui oleh Yvonne. Phillips setuju untuk berbicara dengannya tetapi sangat terkejut ketika Dries menyarankan agar dia melukis. Hari-hari berlalu dan persahabatan antara Phillips dan Dries terus berkembang. Dries mengajaknya bermain di salju dan mengajaknya jogging. Phillips mendapatkan pakaian pertamanya dan memarahi putrinya sementara Dries mendengarkannya di monitor bayi. Saat Dries menyelesaikan lukisan pertamanya, dia menunjukkan pada Magali yang memukulnya saat dia mencoba mencium. Namun Phillips menyukai lukisan itu dan berjanji akan menjualnya. Mereka bersenang-senang bersama dan menikmati hal-hal seperti mobil yang lebih cepat, berbagi persendian dan bahkan menyewa pendamping. Saat ulang tahun Phillips, dia tidak terlalu senang. Setiap tahun dia bertingkah seolah dia terkejut ada pesta yang berlangsung di sana dan dia harus bertemu dengan semua kerabat yang hanya mengunjunginya saat berkencan untuk melihat apakah dia masih hidup. Phillips mengatakan itu sangat membosankan. Saat dia dan para tamu menikmati musik klasik live, Dries mencari Elisa yang menangis di kamarnya setelah meminum beberapa pil Yvonne, tapi mereka tidak membunuhnya seperti yang diharapkan. Alasan dia sedih adalah karena Bastian putus dengannya dan memanggilnya wanita seksi. Jadi dia meminta Dries untuk berbicara dengan bocah itu yang dia setujui dengan harga tertentu. Di saat yang sama, Phillips menunjukkan lukisan Dries kepada kerabatnya dan berhasil meyakinkannya untuk membeli seharga 11.000 euro. Dries kembali ke ruang makan dan berbicara dengan Yvonne yang memberitahunya bahwa Magali menjalin hubungan dengan seseorang bernama Fred. Tapi keadaan saat itu cukup sulit yang memberi Dries harapan.
Saat pesta berakhir, Dries menampilkan beberapa karya terpenting dalam sejarah musik klasik, tetapi dia hanya bisa bercanda sebagai tanggapan. Saat band selesai, dia mengeluarkan iPodnya dan memainkan Earth, Wind and Fire dan Boogie Wonderland sebelum mulai menari di tengah lantai dansa. Dia adalah penari yang luar biasa dan bahkan meyakinkan seluruh pesta untuk berdansa dengannya, yang dengan senang hati diamati oleh Philips. Kemudian menidurkan Philips, Dries membuka surat terbaru Eleonora kepadanya. Dia mengirim foto dirinya terlihat sangat cantik dan mengatakan kepadanya untuk bertemu minggu depan ketika dia mengunjungi Paris. Saat kencan tiba, Yvonne dan Dries Philips mencoba lusinan setelan sampai mereka menemukan yang sempurna. Dan karena Yvonne mengajak Philips berkencan, Dries menggunakan hari liburnya untuk mengunjungi Bastien dan mengancamnya sampai bocah itu setuju untuk meminta maaf kepada Elisa dan membawakannya upeti setiap hari, serta meminta dia untuk memperbaiki rambutnya. Dia kemudian mengunjungi ibunya di tempat kerja, tetapi hanya untuk mengamatinya dari jauh. Di restoran, Yvonne dan Philips sedang menunggu Eleonora yang terlambat. Setelah menunggu 1 jam, Philips menyerah menelepon Dries dan memintanya untuk mengajaknya keluar, lalu meninggalkan restoran tanpa menyadari bahwa Eleonora tiba di waktu yang sama. Malam itu Philips membawa Dries dengan jet pribadinya dan memberinya uang hasil penjualan lukisan itu, yang membuatnya sangat gembira. Keesokan paginya mereka mencapai daratan dan Philips memutuskan untuk melakukan para layang dan membawa Dries bersamanya. Dries tidak ingin berurusan dengan itu, tetapi bingung pada awalnya. Dia akhirnya menikmati pengalaman barunya itu. Saat mereka pulang, Adama sedang menunggu Dries dan dimarahi saat melihat bekas luka di wajahnya. Namun Adama masih tidak ingin memberitahu Dries apa yang terjadi dalam hidupnya. Jadi Dries menyuruhnya menunggu di kamarnya sementara dia menelepon Mina untuk memberitahu bahwa tidak perlu khawatir dan pergi menemui Philips untuk membawakan tempat tidur. Namun Philips belum lelah. Setelah membuat Dries melihat lukisan itu bersamanya, dia bertanya kepadanya tentang keluarga yang awalnya tidak ingin dibicarakan Dries tetapi kemudian mengalah. Ternyata Adama secara teknis bukanlah saudara laki-lakinya dan orang tuanya bukanlah orang tuanya, mereka adalah bibi dan pamannya. Mereka membawanya dari Senegal ketika dia berusia 8 tahun karena mereka tidak dapat memiliki anak dan nama aslinya adalah Bakari Basari. Tapi karena anak lain memiliki nama itu, mereka memanggilnya Idris dan menjadi Dries. Suatu hari bibinya secara ajaib hamil dan setelah kematian pamannya ada laki-laki lain dan anak-anak lain. Hanya karena Dries berbicara dengannya tentang Elisa, Philips menunjukkan bahwa Adama membutuhkan disiplin, sehingga dia memecat Dries agar dia bisa bersama keluarganya karena dia tidak bisa menghabiskan seluruh hidupnya untuk merawat orang tua. Keesokan paginya setelah Bastian membawakan upeti hariannya dengan gaya rambut yang lebih baik, Dries mengemasi tasnya dan pergi. Magali datang untuk mengucapkan selamat tinggal dan ketika Dries mencoba menggodanya untuk terakhir kalinya, Magali memperkenalkan kepadanya Fred, pasangan yang berarti Fredericks. Ternyata Magali tidak tertarik dan Dries meninggalkan tempat ini. Ketika dia meninggalkan rumah, dia mengembalikan monitor bayi ke Yvonne dan menggodanya karena berbohong kepadanya tentang Magali, hanya untuk membuatnya kesal. Sebagai imbalannya, dia memberi file pendamping yang telah dia mulai dan dia kecewa menemukan foto yang dia pilih di sana. Dries membuang file itu tetapi dia menyimpan foto itu untuk dirinya sendiri. Ketika dia keluar, dia melihat sebuah mobil menghalangi pintu masuk, jadi dia memintanya untuk pindah meskipun dia tidak lagi bekerja di sana. Saat Adama meneleponnya, Dries mengatakan itu masalah prinsip. Beberapa jam kemudian, saudara laki-laki itu pergi menjemput ibu mereka di stasiun. Ketika mereka kembali ke rumah, Philips sedang makan malam dengan wali barunya yang membosankan dan Philips memutuskan untuk meninggalkannya bahkan tanpa menggigit apapun. Sejak Yvonne pergi dengan tukang kebun, tidak ada orang di sana yang memarahinya. Hari-hari berlalu, Dries kembali ke kehidupan lamanya. Dia pergi lagi dengan teman-teman lamanya dan menyuruh orang-orang di dalam mobil yang mencurigakan untuk berhenti mengganggu Adama. Ketika dia pergi ke wawancara dan dia tidak memiliki cukup pengalaman, dia meyakinkan majikan dengan menyebut dirinya orang pragmatis dan menggunakan semua pengetahuan artistik yang dia miliki, baik saat bekerja dengan Philips. Ini memberinya pekerjaan mengemudi.
Philips terus tidak menyukai penjaga barunya dan seringkali dalam suasana hati yang buruk. Suatu malam dia menolak siapapun di rumah membantunya melalui rasa sakit hantu. Jadi Yvonne menelepon Dries dan memintanya untuk datang ke rumah. Beginilah cara mereka mengakhiri situasi. Polisi mengejar mereka terlebih dahulu dan mengantar mereka ke rumah sakit setelah itu. Setelah pertualangan kecil ini, Dries memimpin Philips menuju pantai dan pemandangan laut menenangkan Philips. Beberapa waktu kemudian Dries merawat janggut Philips yang tumbuh terlalu tinggi sebelum mengajaknya makan siang di restoran. Tetapi dia tidak tinggal karena akan ada orang lain yang menemaninya hari ini. Dries mendoakan keberuntungannya dan akhirnya mengembalikan telurnya sebelum pergi. Dan Philips mulai khawatir sendirian sampai dia tahu siapa teman kencannya, Eleonor, yang senang melihatnya dan tidak tertarik dengan kursi itu. Philips poso di Borgo. Dalam kehidupan nyata saat ini tinggal di Maroko. Dia telah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Dries asli yang bernama asli Abdel Yasmin Selo memiliki bisnis sendiri dan juga menikah dengan 3 anak. Kedua pria itu terus berteman sangat dekat hingga hari ini. Terima kasih telah menonton Yearly Recaps.